Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Selamat kita berjumpa kembali di GPKDI Tabernakel Kasih. Kita mau kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Karena ada tertulis pada Mazmur 62 ayat 6-7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku dan aku tidak akan goyah. Amin. Haleluya. Mari beri sorak-sorai untuk Allah kita. Dia adalah gunung batu kita. Oleh karena itu segala pujian, segala syukur kita hanya bagi Dia. Pada pagi hari ini, mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh sukacita. Haleluya. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita mau bersorak bagi Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita mau bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita mau bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya. Soraklah
kita, karena dia adalah gunung batu kita, kota benteng kita, tempat perlindungan. Di saat kita jauh, di saat kita jatuh, di saat kita takut, hanya mari kita datang kepada dia. Karena itu mari pada pagi hari ini kita mau sembah dia, kita mau panggil namanya, nama Yesus, nama yang sungguh indah. What a beautiful name. Yes, he is. Nama dia sungguh indah, nama yang menyelamatkan kita, nama yang menebus dosa kita. Mari kita sembah dia dengan sepenuh hati kita. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Amin Yesus, Kau adalah awal dari segalanya. Kaulah awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu. Oh Yesus Kristus Rajaku, sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Amin Yesus, Kau tinggalkan surga untukku, tinggalkan surga untukku, dan nyatakan hadirat-Mu. Dosaku tunduk dalam kasih-Mu, ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu.
besar dari nama Engkau. Kami tahu Tuhan, kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang ajaib Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini di tempat ini, kami tidak mau mengagungkan nama lain selain nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, kota benteng kami, tempat perlindungan kami Tuhan di kala badai datang menerpa. Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah menjanjikan kehidupan yang cerah Tuhan, kehidupan yang mulus tiada badai, tapi Engkau berjanji akan menyertai kami sepanjang perjalanan kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, jemaat-jemaat-Mu datang menyembah Engkau Tuhan. Apapun yang dibawa, permasalahan apapun yang dibawa oleh jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang tahu setiap isi hati mereka, pergumulan-pergumulan, doa-doa, dan harapan-harapan yang jemaat-Mu bawa di tempat ini Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang dengar, sehingga jemaat-Mu pulang dari tempat ini akan membawa sesuatu yang baru, membawa kekuatan baru, membawa berkat yang baru yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena Engkau telah menjadi Allah kami. Tiada Allah lain yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, sungguh besar nama-Mu Tuhan. Terima kasih, oleh karena itu kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Kita mau sambut Dia datang dan bertata. Haleluya. Mari kita mentepuk tangan untuk Tuhan kita. Dia adalah pelukis cakrawala. Dia merangkai jagat raya. Amin. Kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Say, great is our God. Amin. Mari kita mau bersuka cita, kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan, Dia pelukis cakrawala, Dia pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa-Mu, kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata,
Silakan duduk. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Dia adalah pemilik kehidupan. Dia adalah pelukis cakrawala. Oleh karena itu, apa yang kita takutkan? Siapakah lawan kita? Oleh karena itu pada pagi hari ini, apapun permasalahan, apapun pergumulan, apapun doa-doa kita, mari kita bawa ke hadapan Tuhan. Mari kita mau datang ke hadirat-Nya. Hanya Dialah sumber kedamaian kita. Hanya padanya lah hati kita akan merasa tenang. Mari kita hampiri Dia. Kita mau hampiri hadirat Tuhan. Katakan, Bapa, Kau mendengar seruan hati kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Kau tak pernah melepaskan kami, Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku.
dia, katakan dia besar. Dia besar, dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkatnya berlimpah. El Shaddai, katakan dengan penuh iman, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, dia besar, dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkatnya berlimpah. El Shaddai. Mari jemaat Tuhan sekali lagi panggil dia. El Shaddai, Allah El Shaddai. Haleluya. Allah Maha Kuasa, dia besar, dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkatnya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Beri sorak-sorai untuk Allah El Shaddai, Allah yang menyertai kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Boleh sebentar kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini Bapak dan Ibu. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan dari hatimu yang paling dalam. Karena satu minggu ini mungkin kita menerima segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu, syukur bagimu Bapa.
pagi hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan biarlah pagi hari ini kami percaya hadirat Allah dan Roh Kudus bekerja secara pribadi bagi kami semua. Dan biarlah kami boleh mengalami Tuhan dengan caramu, bukan dengan cara kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami tunduk di bawah kuasa Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau menikmati Tuhan lebih dalam lagi lewat firman Tuhan yang kami dengarkan. Dan Tuhan berbicaralah kepada kami, kuatkan kami, teguhkan iman kami, ubahkan hidup kami lewat firman Tuhan yang kami dengarkan. Dan biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi rema dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Kami buka hati, kami buka pikiran kami, seluruh kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah hamba-Mu, Pastor Andri, yang menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua, menjadi alat Tuhan dengan pengurapan yang khusus yang baru daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Amin. Bapak, terima kasih. Kami siap dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Kita sedang di dalam hidup kita seringkali dan selalu kita ingin mengambil keputusan dan mengambil pilihan, mengambil langkah-langkah yang baik bagi kehidupan kita. Juga begitu bagi anak-anak kita, kita selalu menginginkan yang terbaik yang harus atau akan mereka tempuh dalam kehidupan mereka. Setelah kita mengenal Tuhan, maka bukan saja yang baik yang ingin kita pilih, tetapi juga yang benar yang ingin kita pilih. Bagaimana sesungguhnya cara memilih keputusan-keputusan, langkah ataupun sikap yang kita ambil secara baik dan benar. Mari kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ajak kita semua membuka Yesaya 55, satu ayat yang terkenal. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Allah punya rancangan yang tidak sama dengan rancangan manusia. Padahal rancangan itu adalah pengarah ya, pengarah untuk tindakan selanjutnya. Ketika saudara mau keluar dari rumah, mau pergi dari rumah, tentu saudara punya rencana untuk pergi kemana, untuk naik kendaraan apa, untuk berapa lama, dan apa pekerjaan yang harus saudara selesaikan dan sebagainya. Jadi rancangan atau rencana itu sesungguhnya adalah pengarah untuk tindakan selanjutnya. Yang disebutkan di sini dengan jalan. Dikatakan tadi pada ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga di dalam rancangan yang tidak sama itu juga akan menghasilkan jalan yang tidak sama. Seperti dikatakan pada ayat 8 tadi, bahwa rancangan Tuhan, jalan Tuhan tidak sama dengan rancangan dan jalan manusia. Dan perbedaannya antara rancangan dan jalan Tuhan dengan rancangan dan jalan manusia, perbedaan dari keduanya ini sangat jauh. Perbedaan kualitasnya sangat jauh. Dikatakan di sana pada ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi. Kalau saya perhatikan di sini, tingginya langit mungkin lebih daripada apa yang kita duga. Orang mengukur tingginya langit dari bumi memakai ukuran suara, jarak suara. Berarti itu jarak sudah tidak bisa diukur lagi pakai metrik ya, tapi pakai suara. Jadi perbedaan kualitasnya ini sangat jauh.
Di sisi lain, Tuhan memberikan kepada kita manusia kemampuan berpikir. Dan kita diberikan satu hal yang sangat istimewa, yaitu kehendak bebas, keinginan. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah yang punya kemampuan berpikir dan juga mempunyai kehendak. Kehendak bebas, keinginan dalam hati Allah. Sama seperti itu kita juga punya kehendak bebas, punya juga kemampuan berpikir. Sehingga wajar bila manusia punya rancangan. Jadi kalau saudara punya rancangan itu karena saudara mampu berpikir. Berpikir akan berbuat apa pada hari ini, akan bagaimana, akan kemana, keputusan apa yang saudara ambil, bulan depan akan seperti apa, suatu rencana yang mungkin menjangkau waktu-waktu yang sangat jauh. Dan saudara punya keinginan, punya kehendak bebas. Yang sebetulnya adalah seluruhnya adalah hak saudara. Ketika saudara memilih menu yang ini di sebuah restoran dan tidak menu yang itu adalah hak saudara. Wajar bila manusia punya rancangan. Dan wajar juga kalau akhirnya manusia juga membentuk jalan. Membentuk caranya atau bagaimana rancangan itu diwujudkan. Tindakan selanjutnya apa? Jalan manusia, itu wajar. Tapi dikatakan oleh Tuhan di sini perbedaannya kualitasnya sangat jauh. Firman Tuhan juga mengajari kita untuk punya hikmat Tuhan. Sehingga kita bisa menyadari akan perbedaan kualitas dari rancangan Allah dan jalan Allah dengan rancangan kita, jalan kita, manusia. Lalu dengan berpikir, dengan kemampuan berpikir dan kehendak bebas, Allah berharap supaya kita memilih rancangan Allah dan jalan Allah. Ada yang seringkali bertanya pada saya bahwa kenapa kok Allah mesti memberikan kepada kita kehendak bebas? Kalau akhirnya Allah menyuruh kita untuk mengikuti akan kehendak Allah. Allah tidak mau membuat kita menjadi robot-robot AI yang tidak punya keinginan. Bahkan robot artificial itu bisa punya keinginan loh kalau diprogramkan punya keinginan. Allah mau supaya dengan kehendak bebas kita bebas memilih mau mengikuti Allah atau tidak mengikuti Allah. Tapi dengan kebebasan kita memilih untuk mengikuti Allah, itulah yang Allah harapkan. Jadi benar-benar keluar dari isi hati kita bahwa kita dengan kehendak bebas kita dan kemampuan analisa kita, kemampuan berpikir kita mengambil keputusan untuk memilih rancangan Allah dan jalan Allah. Saya ingin memberikan contoh sebelumnya. Rancangan Allah, apa itu rancangan Allah? Contohnya adalah Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir untuk dipindahkan ke Kanaan. Suatu negeri yang penuh susu dan madu. Coba kita baca dulu ya, Keluaran 3 ayat 7-10. Ini adalah rancangan Allah. Keluaran 3 ayat 7-10. Keluaran 3 ayat 7 sampai dengan 10. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Allah memberitahukan apa yang menjadi rancangan Allah bagi bangsa Israel yang pada waktu itu menjadi budak di Mesir. Allah memberitahukannya itu kepada Musa. Karena Musa akan ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel melakukan perjalanan menuju Kanaan. Itu rancangan Allah
Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Mungkin ada rancangan-rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Bukan mungkin ya, pasti. Pasti Allah punya rancangan-rancangan yang tertentu yang sangat khusus bagi kehidupan kita masing-masing. Dan ini adalah rancangan Allah bagi bangsa Israel. Lalu jalan Allah seperti apa? Jalan Allah ini adalah ketika Allah menuntun bangsa Israel untuk sampai ke Kanaan melalui perjalanan padang gurun selama 40 tahun. Dan kita bisa baca kisahnya supaya jelas untuk kita pada Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ini jalan Allah. Tadi rancangan Allah, ini jalan Allah. Ulangan 8 ayat 1 sampai 10. Ulangan 8 ayat 1 sampai 10. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ini adalah jalan Allah. Allah memimpin bangsa Israel melalui pimpinan Musa untuk melintas pada perjalanan padang gurun. Kalau kita lihat di gambar peta, maka itu arahnya ke arah selatan. Setelah mereka menyeberangi Laut Teberau, mereka ke arah selatan, ke daerah Arab. Dan lalu setelah itu mereka naik lagi ke arah utara, mendekati daerah Kanaan yang dituju sebagai rancangan Allah. Jadi kita lihat di sini, rancangan Allah adalah memindahkan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Tetapi jalan Allah yang Allah pilih adalah melalui sebuah perjalanan panjang 40 tahun lamanya. Di mana bangsa Israel yang awalnya adalah bangsa budak. Yang tidak punya pendidikan apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, dan akan menerima sebuah daerah di mana mereka akan menjadi sebuah bangsa yang punya negara tersendiri. Sehingga 40 tahun lamanya bangsa ini dipersiapkan oleh Allah. Untuk melihat pimpinan Allah, untuk mendapatkan Taurat, untuk mendapatkan segala pengajaran Allah selama 40 tahun. Dan ini adalah jalan Allah. Ada jalan Allah yang mempersiapkan bangsa Israel untuk menerima, menyambut rancangan Allah. Jalan Allah tidak seperti yang dibayangkan ya, karena sesungguhnya perjalanan dari Mesir menuju Kanaan tidak harus 40 tahun. Sebagaimana kalau kita ingat ketika para Majus itu pulang dari melihat bayi Yesus, maka Herodes murka dan Herodes membunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Dan itu membuat Allah mengungsikan Maria, Yusuf dan juga bayi Yesus
menuju ke Mesir. Dan di dalam perhitungannya, diperkirakannya, jaraknya adalah 300 mil dari Kanaan, Bethlehem, menuju ke Mesir. Dan kalau keledai itu bisa berjalan 12 sampai 15 mil per hari, maka di perjalanan itu Maria, Yusuf dan bayi Yesus kurang lebih dari Bethlehem menuju ke Mesir itu hanya 20 hari. Kalau lewat kapal, lewat laut malah lebih singkat lagi, hanya 4 hari. Jadi kalau kita lihat di sini perjalanan padang gurun 40 tahun itu yang dipilih oleh Allah menjadi jalan Allah. Bangsa Israel, bahkan Musa belum pernah pergi ke Kanaan. Mereka belum pernah tahu bagaimana Kanaan itu. Tapi Allah sudah menggambarkan, mendeskripsikan di dalam rancangan Allah tentang Kanaan yang penuh susu dan madu. Dan itu merupakan satu gambaran yang akan dituju oleh bangsa Israel. Tapi jalannya adalah jalan melalui jalan 40 tahun. Tidak sama dengan jalan perjalanan Maria, Yusuf dan bayi Yesus yang hanya 20 hari menuju ke Mesir. Jadi harusnya dari Mesir ke Kanaan cukup 20 hari. Kenapa kok sampai 40 tahun? Karena di dalam 40 tahun itu ada didikan Tuhan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada bangsa Israel ini. Sehingga bangsa Israel ini menjadi bangsa yang siap untuk menjadi sebuah bangsa besar. Dan ini merupakan tujuan Tuhan yang merupakan bagian dalam rancangan Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, seringkali rancangan manusia itu punya satu hasil akhir yang tertentu. Tapi tidak demikian dengan rancangan Allah. Rancangan Allah itu bisa punya hasil akhir yang tertentu, tetapi juga di sepanjang jalan Allah ada banyak hasil yang akan diperoleh oleh manusia yang mengikuti jalan Allah. Dan ini adalah satu hal yang baik. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa rancangan Allah ini adalah suatu hal yang baik? Ada ayat yang terkenal pada Pengkhotbah 3, kita baca Pengkhotbah 3, ayat yang ke-11, ini ayat terkenal. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Semua rancangan Allah bagi kita pasti dengan tujuan yang indah. Pasti dengan tujuan yang baik. Kalau saudara dan saya punya anak dan kita punya rencana bagi anak kita, pasti kita punya rencana kalau kita orang tua yang waras ya, yang sehat, yang normal ya. Kita punya rencana yang baik bagi anak kita. Kita tidak punya rencana atau rancangan yang buruk bagi anak kita. Kita saja manusia punya tujuan dari rancangan kita untuk anak-anak kita yang indah atau yang baik. Apalagi Tuhan. Tapi dikatakan di sini kita tidak dapat menyelami. Artinya kita tidak dapat mengerti. Kita tidak dapat memahami jalan Allah menuju ke tujuan itu. Ketika anak-anak saya masih kecil dan saya mengajak mereka untuk mencapai tujuan yang baik yang saya pikirkan, mereka seringkali berontak. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan mereka harapkan. Mereka masih ingin bermain tetapi kok disuruh belajar. Mereka tidak bisa menyelami, tidak bisa mengerti dan tidak bisa memahami. Begitu juga kita. Seringkali kita tidak bisa menyelami, mengerti atau memahami jalan Allah. Menuju ke tujuan itu. Sehingga seringkali begini. Tujuannya yang Allah berikan kita tahu. Allah punya rencana untuk membawa kita dari perbudakan dosa menuju kepada surga yang penuh dengan kasih karunia Allah. Tapi untuk mencapai surga itu, kita mau surga pasti. Tapi untuk mencapai surga itu kita harus melalui hal-hal yang seringkali tidak enak dan tidak kita pahami dalam hidup kita. Itu yang membuat seringkali manusia berontak. Dan mengatakan kenapa kok saya harus mengalami ini Tuhan? Mengapa saya harus mengalami hal yang buruk ini? Seringkali kita mau setuju dengan tujuan yang indah, tujuan yang baik yang Allah sediakan bagi kita. Tapi kita belum tentu mau. Belum tentu kita setuju dengan jalan Allah seandainya kita mengetahuinya sejak awal.
Apalagi sifat manusia umumnya mau hasilnya tidak, tetapi tidak mau bayar harganya. Tidak mau prosesnya. Maunya semua serba instan. Sehingga seringkali manusia itu mengharapkan apa? Mengharapkan kalau bertemu dengan Allah, kalau pergi ke gereja, didoakan oleh seorang hamba Tuhan, yang diinginkan oleh mereka apa? Jawabannya apa? Mujizat jawabannya. Jadi kalau melalui proses nggak mau, kurang apa sih artinya kalau proses mah saya juga bisa. Tapi saya berharap didoakan ini supaya terjadi mujizat. Sembuh dari penyakit saya. Ada jalan keluar dari segala masalah dan persoalan saya. Kalau disuruh tunggu dulu. Doa dulu. Wah, Pak Andri ini selalu kalau kami punya masalah disuruhnya doa. Bosan sampai doa. Tapi belum ada jawabannya sampai sekarang. Orang seringkali nggak mau yang sifatnya melalui jalan Allah yang ditunjukkan oleh Allah. Harusnya kalau seperti itu, berpikir begini, ini kalau pendeta ini menyuruh saya berdoa, ya inilah jalan Allah yang Allah tunjukkan kepada pendeta ini ketika menjawab, ketika memberi konseling, atau ketika menolong saya untuk keluar dari masalah saya. Jangan berharap bahwa, saya ketika didoakan, saya segera ada jalan keluarnya, atau saya segera sembuh, karena orang menginginkan mujizat. Mujizat bisa terjadi dan baik-baik saja mengharapkan mujizat. Tapi kalau Allah mempunyai satu rancangan yang disertai dengan jalan Allah yang berputar, kita tidak baik untuk menolaknya. Karena apa? Karena apa yang Allah maksudkan dengan jalan Allah ini adalah satu yang baik juga buat kita. Meskipun firman Tuhan di sini dikatakan pada ayat 11 tadi, bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi pada waktunya nanti, apa yang dirancangan oleh Allah, pasti kita akan akui, oh iya ini indah, ini baik, ini betul. Ayat ini berlanjut, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pekerjaan di mana? Pekerjaan di jalan Allah. Sehingga ada dua hal di sini. Belum tentu bangsa Israel mau dibawa ke Kanaan. Kalau sebelumnya sudah mengetahui tentang isi dari 40 tahun perjalanan padang gurun. Kalau saudara pelajari 40 tahun perjalanan padang gurun, banyak sekali hal yang berat yang dihadapi oleh bangsa Israel ini. Jadi kalau sekarang bangsa Israel diberitahu oleh Allah, kamu akan saya bawa, kata Allah, aku bawa ke Kanaan, negeri yang penuh susu dan madu. Oh ya mau. Oke, tapi kamu harus lewati 40 tahun perjalanan padang gurun yang isinya, yang acaranya seperti ini. Mungkin bangsa Israel bilang, udahlah gak usahlah, saya mendingan di Mesir aja. Ketika mereka di tengah jalan kekurangan makanan dan minuman saja, mereka merasa lebih baik di Mesir. Ketimbang di perjalanan padang gurun menuju sebuah negeri antah berantah yang penuh susu dan madu, kata Tuhan. Jadi kemungkinannya belum tentu bangsa Israel mau ke Kanaan kalau sudah tahu apa cerita yang ada di balik 40 tahun perjalanan. Itulah sebabnya seringkali Allah hanya menunjukkan rancangan Allah. Allah hanya menunjukkan rancangan Allah tapi tidak atau belum menunjukkan jalan Allah. Seringkali saudara mendapatkan rancangan Allah. Bahwa saudara akan diberkati. Bahwa saudara akan diselamatkan. Bahwa saudara akan hidup bahagia. Semuanya itu rancangan Allah. Tapi jalan menuju hal itu belum diberitahu oleh Allah. Nanti baru diberitahu, itu pun secara bertahap. Tidak langsung seluruh acara jalan itu diberitahu, enggak. Bertahap satu langkah demi satu langkah. Sebab kalau diberitahu seluruhnya, mungkin saudara akan menolak, sudah Tuhan, lupakan saja semua rancanganmu yang indah-indah itu. Saya enggak mau menjalankan jalan Allah. Rancangan Allah seringkali diterima oleh manusia. Oleh kita semua. Tapi jalan Allah yang seringkali sulit diterima. Ini adalah hal yang kita hadapi. Di saat kita menjalani jalan Allah, langkah demi langkah, secara bertahap,
Kita bisa mempunyai, nah ini kemampuan berpikir kita dan kehendak bebas kita. Kita bisa mempunyai kehendak pribadi yang mungkin tidak sejalan dengan rancangan Allah maupun dengan jalan Allah yang tadi yang harus kita jalani. Kita punya sebuah keinginan pribadi. Ada kehendak manusia yang saat itu berbenturan dengan rencana Tuhan. Bisa jadi ini menghambat atau memperlama proses jalan Allah. Harusnya bangsa Israel itu sudah sampai ke Kanaan. Tapi karena mereka mempunyai pikiran sendiri, mereka mempunyai kehendak sendiri, yaitu kehendaknya adalah saya tidak mau masuk Kanaan karena Kanaan itu penuh dengan bangsa-bangsa yang tinggi besar, raksasa-raksasa. Kami cuma seperti belalang di hadapan mata mereka. Jadi saya punya keinginan untuk apa? Untuk tidak masuk Kanaan. Jadi menghambat memperlama proses jalan Allah. Akibatnya apa? Akibatnya bangsa Israel ini harus kembali berputar untuk kehilangan kesempatan di mana mereka seharusnya sudah bisa masuk ke dalam Kanaan. Yang kedua kemungkinannya adalah lebih buruk lagi, malah keluar dari proses jalan Allah. Tidak sabar menunggu akan jalan Allah. Tidak tekun di dalam menjalani jalan Allah. Akhirnya apa? Keluar berontak dari jalan Allah. Malah mungkin meninggalkan Allah. Jadi sulitnya memimpin manusia adalah ketika manusia diberitahu rancangan Allah, mereka semua mau, suka, senang. Tapi ketika mereka tahu jalan Allah, menjalani jalan Allah step by step, mereka kemungkinannya akan punya kehendak sendiri. Saya ingin begini, saya ingin begitu, dan itu merusakkan, menghambat, memperlama jalan Allah. Harusnya jalan Allah sudah selesai. Tapi karena orang ini punya pikiran sendiri, punya kehendak sendiri, punya kemauan sendiri yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, maka di sanalah terjadi jalan Allah terhambat. Atau keluar dari proses jalan Allah, meninggalkan proses yang sudah baik. Padahal untuk mencapai rancangan Allah yang baik itu tidak mungkin bisa tercapai kalau tidak melalui jalan Allah. Kita baca Mazmur 81 ayat 11 sampai dengan 17. Mazmur 81 ayat 11 sampai dengan 17. Mazmur 81 ayat 11 sampai dengan 17. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Kalau saudara baca ayat-ayat ini, saudara akan mengetahui bagaimana sesungguhnya kualitas jalan Allah. Kalau kita baca di sana, pada ayat 14, 15, dan 16 mungkin, dari 14 dulu. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, berarti menurut jalan Allah, sekiranya, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka, aku balikkan tanganku.
ayat 16. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana kualitas jalan Allah? Jalan Allah adalah jalan di mana Allah menjaga dan memelihara kita melalui rancangan dan jalan Allah. Jadi rancangan Allah menunjukkan sebuah tujuan yang baik, yang mungkin kita tidak ketahui. Kita tidak pernah tahu yang namanya surga. Tapi kita mengenal surga melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan. Jadi kita ditunjukkan kepada kita semua, Allah menunjukkan kepada kita semua, ada satu tempat yang tidak bisa ditandingi oleh apapun untuk menjadi tempat tinggal, yaitu surga. Kita tidak pernah tahu, tapi Allah memberitahu. Setelah itu Allah memberitahukan jalan Allah menuju ke surga. Dan di dalam jalan Allah itu, walaupun bangsa Israel mengalami tantangan-tantangan yang berat, proses-proses yang tidak mudah, tapi disitulah Allah melindungi bangsa Israel. Allah melawan musuh-musuh orang Israel. Dan kalau kita baca pada ayat 17, maka dikatakan di sana, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Berarti apa? Pada jalan Allah inilah Allah akan memelihara bangsa Israel. Pada jalan Allah inilah Allah akan memelihara saudara dan saya. Jadi ketika kita menjalani jalan Allah, itu seringkali tidak mudah. Penuh dengan hal-hal yang tidak mudah. Tapi percayalah berdasarkan firman Tuhan, bahwa di dalam jalan Allah inilah cara Allah melindungi kita. Cara Allah untuk menjagai kita dan memeliharakan kita. Dan cara Allah untuk sampai kita kepada tempat yang dituju. Lalu bagaimana dengan kehendak manusia? Saya gambarkan begini. Dulu saya seringkali ketika saya masih SMA, masih kuliah, seringkali saya dari Bandung pulang ke Malang. Saya pulang ke Malang naik kereta api Mutiara Selatan. Ya, sejauh saya di dalam kereta api itu, saya mau tidur, saya mau jalan, saya mau apapun juga atas kehendak saya nih, saya mau tidur, nggak ada yang larang. Saya mau baca buku, nggak ada yang ngelarang. Saya mau jalan-jalan di atas kereta api, nggak ada yang ngelarang. Saya mau jalan ke depan, mau jalan ke belakang, saya mau pesen. Biasa di Mutiara Selatan itu mie instannya enak. Saya pesen mie instan. Sebab nggak mau nasi goreng saya, apalagi kalau pagi hari. Takut nasi gorengnya itu bekas yang tadi malam, punyanya orang-orang lain yang nggak habis-habis dikumpulin terus digoreng lagi. Takutnya begitu ya. Jadi ada kecurigaan. Jadi lebih baik mie instan, jadi lebih aman gitu. Dan kalau zaman sekarang tuh namanya teh tarik ya. Kalau zaman dulu namanya teh susu. Itu enak sekali di Mutiara Selatan. Saya mau pesan itu, boleh. Nggak ada yang larang, itu kehendak saya. Sejauh saya masih ada di dalam kereta api. Yang bahaya tuh ketika mereka Mutiara Selatan berhenti di Jogja. Berhenti di Jogja hanya 5 menit. 5-10 menit, 5 menit kadang-kadang. Dan saya turun dari kereta api untuk beli gudeg di pojokan sana. Saya lari beli gudeg di sana. Tukang gudegnya lagi bungkus-bungkus dan banyak orang juga yang beli kan. Banyak, ayo bu, cepet bu, itu kereta api mau jalan. Dan benar, saya belum selesai, ini kereta api sudah mulai jek mulai jalan. Saya kejar kereta api, saya naik di pintu kereta bagian belakang. Nah itu bahaya. Bahaya saya bisa ketinggalan kereta api dan saya tidak sampai ke Surabaya. Itu Bandung Surabaya kan kereta api. Saya tidak akan sampai ke Surabaya. Kalau saya ketinggalan di stasiun Jogja jam 1 pagi. Itu bahaya. Jadi rencana Tuhan seperti saya punya rencana atau berencana untuk sampai di Surabaya. Stasiun berangkat Bandung, stasiun tujuan adalah Surabaya, Gubeng. Dan itu merupakan tujuannya. Naiknya apa? Naik kereta api. Selama saya di kereta api, saya boleh di dalam gerbong kereta api, saya boleh punya kehendak bebas saya. Tapi kalau sudah kehendak bebas saya keluar dari rel kereta api, keluar dari gerbong kereta api, maka ini bahaya. Saya bisa ketinggalan.
Orang seringkali banyak seperti itu. Tahu rencana Tuhan yang baik ke depan. Suatu rancangan Tuhan yang indah ke depan. Tapi tidak mau menjalani di dalam gerbong kereta apinya Tuhan. Lalu punya kehendak sendiri. Sejauh saudara dan saya punya kehendak di dalam jalan Tuhan, ya enggak masalah. Sebab saudara dan saya diberi kehendak bebas. Saudara dan saya diberi kemampuan berpikir. Kita bisa berpikir dan bisa punya kehendak bebas. Lalu kita cek apakah kehendak bebas saya ini sesuai enggak dengan jalan Tuhan. Kalau tidak sesuai ya jangan dijalankan. Kalau sesuai jalankan saja, enggak masalah. Saya mau beli mie instan di dalam kereta api, di dalam gerbong kereta api. Sesuai enggak di dalam gerbong kereta api jual itu? Jual. Oke, silakan. Tapi kalau saya mau beli gudeg di luar gerbong kereta api, nah ini tidak sesuai. Karena apa? Saya keluar dari sana. Kadang-kadang kita keluar dari rancangan Tuhan karena kita melihat ada sesuatu hal yang menarik dan indah di situ. Dan itu sesuai dengan pikiran saya. Saya mau ambil kesempatan ini deh. Tuhan bisa bilang, jangan kamu bisnis dengan orang ini. Tapi peluangnya sangat baik ini. Kesempatannya nggak ada lagi kalau nggak bisnis dengan orang ini. Jangan, kata Tuhan. Terus kita keluar dari gerbong kereta api itu dan kita bisnis dengan orang itu. Dan akhirnya apa? Kereta api itu berjalan tanpa kita. Artinya apa? Artinya kita ketinggalan menuju ke tujuan yang semula, yaitu Surabaya tadi. Tujuan yang semula yaitu hidup diberkati Tuhan. Lalu kita mengalami kerugian, kita mengalami ditipu, kita mengalami hal-hal yang buruk ketika kita bisnis dengan orang ini. Kenapa? Kenapa sih saya kok nggak boleh punya keinginan? Kenapa sih kalau nggak boleh punya keputusan? Kenapa kok semua ditentukan oleh Tuhan? Oh tidak. Tidak ditentukan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita jalan Tuhan. Kita boleh bebas berkreasi di sana, tapi jangan keluar dari jalan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi rancangan Allah dan jalan Allah adalah tempat di mana kehidupan kita akan diberkati. Semua orang ingin diberkati. Gak perlu ditanya, siapa yang ingin berkat? Angkat tangan. Gak perlu, semua pasti ingin diberkati. Pendetanya apalagi lebih ingin diberkati. Dan kedua, akan dilindungi kalau kita berada dalam rancangan Allah dan jalan Allah. Karena disitulah tempat kehidupan kita akan diberkati dan dilindunginya. Coba ya, saya ajak kita membuka, saya akan baca sendiri di sini Ulangan 28. Ya, Ulangan 28, kita baca Ulangan 28 ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa? Dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi kita menerima rancangan Tuhan, menerima jalan Tuhan. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Berkat Tuhan lahir dari apa? Dari kita berada menuju rancangan Allah dan berada pada jalur jalan Allah. Yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi seringkali kita tidak diberkati, tidak dilindungi oleh Tuhan, seolah-olah Tuhan membiarkan kita karena apa? Karena kita keluar dari jalan Allah. Saya sudah bayar tiket kereta api Mutiara Selatan itu, tapi kenapa saya kok ditinggal di Jogja? Saya nggak bisa komplain, nggak bisa nyalakan PT KAI, nggak bisa. Karena apa? Karena saya salah sendiri. Ya siapa suruh lu turun? Beda halnya nanti kalau saya dari Surabaya ke Malang, naik kereta api juga. Ya, Surabaya ke Malang, saya ngelewati kota-kota kecil. Di kota-kota kecil itu seringkali ada pedagang asongan. Nah ini pedagang asongan menarik. Karena mereka jualannya di dekat jendela kereta api kan. Itu ada sate kerang. Wah enak sekali sate kerangnya. Meskipun lalatnya lebih banyak daripada satenya.
tapi nggak apa-apa lah. Saya tahu ketika saya makan sate kerang ini sampai di rumah nanti saya akan diare, nggak apa-apa lah. Sudahlah. Ya kan kita harus ada berani memilih ya. Milih ini ya konsekuensinya gini. Saya beli sate kerang, dibungkusin kan? Bukan dibungkus pakai pincuk gitu, pakai daun daun pisang gitu kan, dibungkusnya gitu. Satenya, wah, ini lalatnya sudah sampai nggak diusir karena apa? Si orangnya sudah, saya lihat tangannya orangnya besar sebelah, mungkin dulunya ngusir-ngusir gitu ya. Jadi dia enak sekali sate kerang itu. Wah, luar biasa. Itu perjalanan dari kereta api dari Surabaya ke Malang. Nah itu nggak apa-apa karena saya belinya di atas kereta. Saya nggak turun. Kalau di Jogja tadi berbahaya. Saya mikir-mikir sekarang, kalau sekarang saya perlu lari seperti itu, mungkin sekarang sudah agak sedikit lambat larinya ini. Ya, rematik ini bisa kumat lagi ini. Jadi lebih nggak turun deh gitu ya. Jadi ini adalah satu hal yang kita baca di sini. Bahwa ketika kita berada di dalam jalan Allah, kita pasti diberkati, nggak mungkin enggak. Karena jalan Allah inilah jalan yang ditunjukkan Allah untuk sampai pada rancangan Allah yang indah pada waktunya. Tapi saudara harus nurut, harus tekun, harus tidak boleh menyerah walaupun berat, walaupun penuh perjuangan. Tidak bisa saudara pesan saya minta mujizat saja, saya minta instan saja, tidak bisa. Saudara harus melewati ini karena apa? Di dalamnya ada kandungan berkat Tuhan. Ya, kalau seandainya sekarang ya, Yusuf, masih ingat ya kisah Yusuf ya. Yusuf diberi mimpi, kamu akan menjadi orang yang berkuasa. Oke, mau dong Yusuf, makanya dia cerita-ceritain mimpinya ke ayah ibunya, ke saudara-saudaranya dengan bangga, ya kan? Tapi kalau Allah ngomong gini, tapi kamu akan dimusuhi oleh saudara-saudaramu. Kamu akan dibuang ke sumur kering oleh saudara-saudaramu. Dan ketika orang Midian lewat, kamu akan dijual sebagai budak. Dan ketika kamu menjadi budak, kamu akan difitnah. Masuk penjara kamu. Dan nanti setelah dari penjara itu, 13 tahun kemudian setelah kamu meninggalkan kemah bapakmu, barulah kamu menjadi penguasa. Jangan-jangan Yusuf bilang, udah deh gak usah. Udah deh gak usah, Tuhan lupain dah rencana itu. Sekarang aja saya sudah enak, kata Yusuf. Saya sekarang menjadi anak konglomerat namanya Om Yakub. Dan Bapak Yakub ini adalah konglomerat, orang kaya. Dan saya mendapatkan jubah yang terindah. Saya dimanja oleh Bapak Yakub ini. Saya lebih senang kayak gini aja deh. Tuhan jangan. Jangan deh rencana Tuhan. Ya indah sih tapi prosesnya Tuhan berat, sulit. Kecuali kalau sekarang Tuhan angkat saya menjadi penguasa di Mesir, ya bolehlah. Kata Yusuf bisa gitu. Makanya Yusuf gak diberitahu oleh Tuhan. Kamu akan masuk di dalam sumur kering loh. Dan tidak tahu keluarnya kapan. Kamu akan dijual jadi budak. Dan budak itu diperlakukan seenak-enaknya pada zaman itu di negara atau di tempat ya Mesir pada waktu itu. Kamu akan difitnah. Kamu berbuat baik, berbuat benar, tapi kamu akan difitnah. Mau difitnah? Nggak mau. Kamu akan masuk penjara dan kamu di penjara dilupakan oleh temanmu. Si juru minuman raja. Mau? Seringkali makanya kita tanya, Tuhan saya mau tahu Tuhan rancangan Tuhan seperti apa, jalan yang harus saya tempuh seperti apa. Sok berani kita. Sok berani seolah-olah kalau sudah tahu jalannya, oh ya saya mau Tuhan. Langkah pertama kita buka di HP kita. 1, kamu harus begini, langsung jalan. 2, kamu nggak seenak begitu. Sebab di jalan Tuhan itu ada proses. Proses melalui kronos kita. Kita kan hidupnya di kronos ya, bukan di kairos nih. Kita hidup di kronos nih, di dalam urutan waktu. Timeline kita nih. Saudara dibentuk sehingga menjadi saudara sekarang. Saudara dibentuk sehingga saudara hari ini duduk di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya dibentuk oleh Tuhan untuk hari ini menjadi seorang hamba Tuhan. Wah, kalau tahu perjalanannya, waduh Tuhan, suruh ngulangi, aduh, jangan Tuhan. Sangat berat. Yusuf sekarang, Yusuf,
Kamu kan sudah jadi raja sekarang, bukan raja lah, jadi second man-nya Firaun ya. Oke, untuk mengenang napak tilas dari perjalanan kamu, oke kamu sekarang pura-pura dibuang ke sumur lagi yuk. Pura-pura kamu jadi budak lagi. Saya jamin Yusuf nggak mau. Walaupun Yusuf sudah pernah ngalami dan sudah pernah tahu ceritanya akhirnya bakal begini. Mau? Nggak mau. Sebab terlalu berat. Tapi disitulah berkat Tuhan. Ayat 13 dari Ulangan 28. Dikatakan begini pada ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan, sekali lagi, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kalau saudara nggak mau jalani jalan Tuhan dengan setia, jangan harap dapat berkat Tuhan ini. Walaupun pendeta pada akhir ibadah akan memberikan doa berkat, ngambil dari ayat ini. Tidak serta-merta saudara diberkati. Jadi petugas kereta api akan ngomong di dalam kereta api. Ya saudara-saudara semua akan tiba di stasiun Gubeng, Surabaya. Selamat jalan, selamat datang di kota Surabaya. Termasuk saya? Kalau sayanya ketinggalan di Jogja ya nggak termasuk lah. Nggak termasuk. Jadi kalau saudara dan saya keluar dari apa yang namanya jalan Tuhan, karena punya pikiran sendiri, punya rencana sendiri, kehendak bebas sendiri, ya kita kehilangan berkat yang Tuhan sudah sediakan ini. Ini berkat yang Tuhan sediakan kalau kita mau dengan setia. Dikatakan di sana, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Seringkali kan hamba Tuhan menyampaikan doa berkatnya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Sampai di situ kan ayatnya. Yang disebutkan dalam doa berkat. Harusnya teruskan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Artinya apa? Berkat tadi tidak berlaku kalau engkau tidak mau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, engkau tidak mau melakukan dengan setia apa yang ditunjukkan Tuhan sebagai jalan Tuhan. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Kenapa kok bisa menyimpang sih? Kenapa bisa menyimpang? Kenapa saya kok bisa ketinggalan di Jogja? Itu karena saya punya kehendak bebas, pengen turun, pengen membeli gudeg. Waduh, saya pikir pada saat itu saya berpikir kalau saya ketinggalan, ini saya diketawain sama papa mama saya dan saya dianggap Esau. Yang hanya ingin makanan sehingga meninggalkan satu hal yang untungnya saya nggak ketinggalan pada waktu itu. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kenapa bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri? Karena punya kehendak bebas, punya free will. Punya cara berpikir yang mungkin jenius. Saya akan merencanakan begini. Saya akan membangun sebuah tower, sebuah menara sampai ke langit. Kata Nimrod. Dihancurkan oleh Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Allah lain itu bukan sekedar patung yang buatan Nebukadnezar loh. Allah lain itu juga segala sesuatu yang kita anggap lebih penting dari Allah. Saya minggu ini tidak ke gereja. Kenapa? Saya mau ini goes. Itu ada grup goes. Goes itu hari ini goes ya minggu. Itu Allahnya. Sehingga mereka mengikuti goes itu dan tidak ke gereja. Boleh nggak ngikuti goes? Boleh. Ke gereja dulu. Oh, tapi saya ketinggalan. Teman-teman saya sudah sampai Punclut, saya masih di Bandung. Mau mulai goes, nggak apa-apa. Tapi kamu tidak ketinggalan kereta menuju surga. Seringkali kita tuh membangkitkan atau membangun Allah-Allah lain. Lalu kita beribadah kepadanya.
Kita membangun Allah lain, kita membangun Allah lain bentuknya apa? Bentuknya pekerjaan kita, bentuknya ambisi kita, bentuknya apa? Uang. Bentuknya segala macam hal yang bukan Allah. Yeremia 7 ayat 23 dan 24. Yeremia 7 ayat 23 dan 24. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Seringkali yang menjadi masalah dalam hidup kita adalah ketika kita dengan kehendak pribadi kita, kehendak bebas kita, membuat kita tidak mau tunduk pada rancangan Allah. Tidak mau tunduk kepada jalan Allah. Lebih buruk lagi, karena hal itu maka kita berontak kepada Allah. Padahal firman Tuhan di sini mengingatkan pada kita pada ayat 23 yang tadi kita baca. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, kata Allah. Maka aku akan menjadi Allahmu. Bagaimana caranya supaya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi itu menjadi Allah kita? Yaitu ketika kita mendengarkan suaranya, mendengarkan firman-Nya. Dan kamu akan menjadi umatku. Kalau sudah menjadi Allah itu menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya, barulah bisa berikutnya. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Jalan yang kuperintahkan kepadamu, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan ini ringan. Tidak pernah Tuhan menjanjikan jalan ini merupakan jalan datar yang lurus biasa. Mungkin jalan ini akan jalan menanjak. Yang penuh dengan perlu kewaspadaan kita supaya kita tidak tergelincir, jatuh dan sebagainya. Seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Itu sebabnya kenapa orang seringkali tidak punya kebahagiaan. Orang kaya, hartanya banyak, tidak bahagia. Orang yang masih jomblo enggak bahagia. Sudah menikah enggak bahagia. Orang yang apalagi sakit ya, lebih enggak bahagia lagi orang sakit. Serba tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak mengikuti seluruh jalan yang Allah perintahkan kepadanya. Kalau kita mengikuti jalan yang Allah perintahkan kepada kita menuju rancangan Allah, Allah yang bertanggung jawab untuk melindungi kita, untuk menjagai kita, untuk memelihara kita, dan untuk membahagiakan kita. Ini yang ada sebetulnya yang perlu kita perhatikan. Dan pada ayat 24 dikatakan begini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian. Cuek, masa bodoh. Firman Tuhan hari ini ya mudah sekali loh diperoleh. Selain saudara bisa duduk di gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara juga bisa mendengarkan melalui live streaming. Ini sekarang ada yang mendengarkan melalui live streaming. Mereka yang di kota lain, bahkan di luar negeri, ada yang mendengarkan firman Tuhan saat ini melalui live streaming. Dan juga bisa didengarkan melalui nanti kalau sudah sampai ke dalam rekaman yang dimasukkan ke YouTube. Bisa dicari, didengarkan tanggal sekian atau khotbah tentang ini dan sebagainya. Tapi apa? Masalahnya mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian. Lebih memilih TikTok yang isinya ya ada juga firman Tuhan sih. Saya juga bikin TikTok firman Tuhan juga. Kenapa kok bikin TikTok firman Tuhan? Saya mikir-mikir kenapa ya? Karena orang tuh lebih suka jangan lama-lama deh. Kalau bisa khotbah di gereja juga khotbah TikTok aja 1 menit. Karena apa? Tidak mau mendengar dan tidak mau memberi perhatian. Saya jadi ingat kalau Maria dan Marta itu loh. Bertemu Yesus dan Maria duduk di bawah kaki Yesus. Kok duduk di bawah kaki Yesus kenapa? Karena Tuhan Yesus bakal lama ini.
memberi pengajarannya bakal lama. Malah Tuhan Yesus memberi pengajaran dari pagi sampai petang ketika Tuhan Yesus akhirnya memberi makan 5.000 orang itu. Tuhan Yesus nggak bikin TikTok 1 menit. Saya pikir saya tersesat juga ini bikin TikTok 1 menit. Mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian. Melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Jadi bukan, mereka mau menyembah berhala. Enggak. Mereka lari kepada iblis. Enggak. Mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Kenapa kok mereka punya rancangan sih? Karena mereka punya kemampuan berpikir Tuhan. Karena mereka punya free will Tuhan. Siapa yang ngasih free will? Tuhan. Siapa yang memberikan kemampuan berpikir? Tuhan juga. Berarti yang salah Tuhan. Kenapa kok kasih manusia seperti ini? Kenapa kasih manusia, bikin manusia gak seperti kursi gitu loh. Kalau kursi kan gak punya free will. Dia gak punya rancangan apa-apa. Ditaruh di sini ya selamanya di situ. Kenapa gak begitu Tuhan? Ribet-ribet sekali. Tuhan mau dengan free will kita, dengan kemampuan kita berpikir, kita bisa mengenal, saya harus menyembah Allah yang hidup. Saya tidak boleh menyembah Allah yang bukan Allah. Lalu dengan free will-nya, aku mau datang kepadamu. Aku mau mengikut Engkau Yesus. Itu yang Allah harapkan. Tapi ini tidak, free will-nya, kehendak bebasnya dan pikirannya manusia dipakai untuk keluar dari rancangan-rancangan Allah. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Ini gambaran orang kalau bersujud menyembah itu, mukanya itu kepada tujuan yang disembah kan. Ini tidak malah membelakangi, artinya apa? Melawan. Berontak kepada Allah. Coba kita baca Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Pada Amsal 3 ayat 5 dan 6 begitu jelas, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu supaya kamu tidak punya lagi sisa hati untuk percaya kepada hal yang lain. Percayalah kepada Tuhan. Dan kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada cara berpikirmu sendiri. Mungkin cara berpikirmu itu benar, mungkin cara berpikirmu itu baik, tapi cara berpikirmu itu mungkin bertentangan dan tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Itu yang membuat engkau terlempar dari berkat-berkat Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dikatakan di sini pada ayat 6, akuilah Dia dalam segala lakumu. Akui Tuhan di dalam segala laku kita, artinya kita berada di dalam langkah-langkah yang dipimpin oleh Tuhan. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maka Allah itu sendiri yang akan membuang semua hal yang tidak penting di dalam jalan hidup kita, untuk supaya jalan hidup kita hanya menjalani sesuatu yang rancangan Tuhan yang baik itu, untuk menuju kepada rancangan Tuhan yang baik itu melalui jalan Tuhan yang baik ini. Itu yang Tuhan mau. Sehingga dengan cara seperti itu kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara mungkin masih ingat bagaimana Yunus berontak kepada Tuhan. Dia harus diutus sama Tuhan, tugas dari Tuhan, nabi. Yang sebetulnya pada zaman itu ada nabi-nabi lain, tapi Yunus yang dipilih untuk pergi ke Niniwe, sebuah kota metropolitan yang sangat besar. Karena kota itu akan ditunggang-balikkan oleh Tuhan. Yunus disuruh berkhotbah di sana. Apa yang Yunus lakukan? Dari sejak awal dia mendengarkan hal itu, langsung dia berontak pada Tuhan. Niniwe ada di arah timur dengan berjalan kaki. Dia pergi ke Tarsis, ke dataran Spanyol sana, dengan naik kapal. Jaraknya sangat jauh dan naik kapal. Apakah Tuhan melepaskan rancangan Tuhan? Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal. Sehingga Tuhan membuat laut yang tenang itu menjadi laut yang begitu menggelora. Dan akhirnya ketika diundi, ini pakai undian.
Siapakah yang menyebabkan laut seperti ini? Undian itu jatuh ke Yunus. Dan Yunus akhirnya dibuang ke tengah laut itu. Yunus dibuang ke tengah laut kan bisa saja Yunus tenggelam mati kan. Ini tidak, Allah mengirimkan seekor monster ikan raksasa besar yang menelan Yunus. Dan orang ditelan ikan itu biasanya nggak bisa hidup. Ini Yunus 3 hari 3 malam di dalam kondisi yang tidak normal itu. Yunus masih hidup, coba, waduh luar biasa banget ini. Dan Yunus akhirnya dimutahkan oleh ikan ini atas perintah Tuhan di tempat dia berangkat. Di tempat di mana dia berangkat ke Tarsis. Berangkat naik kapal, pulang naik ikan. Itu Yunus. Dan Tuhan suruh lagi, Yunus, nah, Tuhan itu panjang sabar. Yunus, pergilah ke Niniwe. Yunus sudah pengalaman ya, dimakan ikan. Kalau nanti berangkat lagi, mungkin dimakan naga laut atau apa nggak tahu. Jadi lebih baik berangkat. Ketika dia berangkat, dia berkhotbah di sana. Seluruh orang di kota itu, di negeri itu bertobat. Dari budak sampai dengan raja. Bertobat sehingga Tuhan tidak jadi menunggang balikkan akan Niniwe. Dan Yunus kecewa. Ngelihat, wah ini kejadian besar nih. Yunus sudah siapin HP-nya, ada 5 HP-nya dia disiapin mau direkam semua, mau difoto dan sebagainya, mau selfie dengan belakangnya itu Niniwe hancur gitu. Tapi ternyata tidak jadi. Rancangan Tuhan itu kadang-kadang coba ya kalau seandainya nih ya, Yunus kasih tahu, Yunus, kamu pergi ke Niniwe ya. Nanti kamu khotbah di Niniwe, jalan aja di jalan sehari. Nanti Niniwe bertobat. Setelah Niniwe bertobat, saya nggak jadi nunggang balik ke Niniwe. Mau berangkat Yunus? Mungkin nggak jadi mau. Ngapain coba Tuhan? Saya capek-capek khotbah dan sebagainya, dan Niniwe negara atau kota yang jahat itu jadi tidak dihukum Tuhan. Tuhan jadi membiarkan mereka dalam kejahatan mereka. Gara-gara saya disuruh ke sana, nggak mau Tuhan. Nggak mau Yunus pasti. Ini aja Niniwe nggak jadi tunggang balikkan aja, Yunus marah sama Tuhan. Sampai Tuhan bilang, patutkah engkau marah? Dan harusnya mikir Yunus, iya ya, gua nggak patut ya buat marah. Tapi namanya orang emosi, ya orang emosi ya nggak bisa berpikir seperti itu. Dan di situ kita lihat, kenapa kok rancangan Tuhan diberitahukan dan jalan Tuhan secara rinci tidak diberitahukan? Sebab Tuhan tahu bahwa kita itu tidak akan mau. Tuhan mau supaya kita itu menyerah kepada Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan di dalam kasih kemurahan Tuhan. Selamat mengikuti rancangan Tuhan dan jalan Tuhan. Puji Tuhan, amin. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Bawa
ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang. Mari kita bangkit berdiri. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat dan ku merasakan, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu sungguh luar biasa kepada kami, sehingga Engkau mempunyai rancangan-rancangan yang terindah bagi hidup kami masing-masing. Tidak ada seorang pun Tuhan dari kami yang Engkau buatkan sebuah rancangan yang buruk dan tidak baik. Tapi bagi kami Engkau buatkan rancangan yang sangat indah. Terima kasih ya Bapa, karena untuk mencapai rancangan yang baik itu, di dalam ketidaktahuan kami dipimpin di dalam jalan Tuhan menuju kepada rancangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapa, agar kami tidak bodoh, tidak menggunakan akal budi kami ataupun kehendak bebas kami justru untuk melawan jalan Tuhan atau untuk keluar dari jalan Tuhan. Tapi biarlah kami menggunakan kemampuan berpikir kami dan kehendak bebas kami untuk menundukkan diri pada jalan Tuhan yang pasti terbaik. Dan di dalam jalan Tuhan itu kami akan merasakan berkat-berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu Tuhan terus menuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih, terpuji nama Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan, bahwa setelah acara atau ibadah ini akan ada acara persekutuan The Lantern. Persekutuan The Lantern ini adalah persekutuan kaum muda yang akan dilaksanakan nanti jam 10.30 sampai dengan 12.30. Dan juga ada fasilitas Zoom juga di situ, yaitu Q&A, ya, tanya jawab tentang sial, yang akan dibawakan oleh Evangelis Junius Gulung. Ya, saya harap anak muda bisa hadir. Saudara yang tidak muda lagi boleh hadir, tidak ada yang melarang. Saya juga hadir kok, untuk supaya hidup kita tidak sial. Ya. Ya, lalu seluruh pejabat gerejawi dan jemaat GPKDI, kita semua diundang untuk mengikuti perayaan hari ulang tahun Sinode GPKDI yang ke-37. Sinode ini sudah umurnya 37 tahun, secara onsite dan online. Besok Senin tanggal 19 Juni 2023 jam 6 petang di GPKDI House of Truth. HOT itu House of Truth di Bojong Indah, Jakarta.
Saudara yang mau mengikuti lewat online bisa minta nanti linknya untuk online ya, linknya untuk online dari Ibu Heni. Lalu anak-anak diundang untuk mengikuti kebaktian anak kata onsite pada setiap hari Minggu. Nanti juga pada tanggal 25 Juni hari Minggu yang akan datang. Jadi mulai sekarang, mulai bulan Juni ini kebaktian anak akan diadakan setiap minggu secara onsite. Hadirilah juga persekutuan The Lantern dalam ibadah onsite minggu depan. Acaranya Let's Discuss Facing the Giants akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Juniasih pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 jam 10.30 di sini, dan tentu saja dilengkapi dengan Zoom, ada di warta saudara. Ikutilah donor darah pada Jumat, masih lama, tanggal 9 September, tapi diharapkan bisa daftar dari sekarang, karena kalau yang daftarnya cukup maka nanti akan diadakan di sini. Tapi kalau yang daftar nggak cukup berarti kita akan ikut dari di tempat yang lain. Jadi donor darah pada Jumat 9 September, daftar pada Ibu Heni. Bagi jemaat yang ingin melayani Tuhan, ada bagian-bagiannya di situ di warta, segera daftarkan diri pada Ibu Heni atau Ibu Lian. Lalu saya tetap mengundang saudara sekalian untuk mengikuti acara Zoom memahami ayat-ayat Alkitab setiap Jumat jam 7 malam. Ya. Ini beberapa orang yang dulunya rajin ikut, sekarang mulai agak-agak kendor-kendor ya. Ayo semangat bro. Nah, ini berarti yang kendornya anak muda nih, soalnya panggil bro sama saya. Sebagai acara untuk kita semakin memahami ayat-ayat firman Tuhan, di sana akan ngobrol santai, tapi menjawab semua pertanyaan, boleh bertanya apa saja tentang firman Tuhan. Saya akan membawakan acara ini. Meeting ID-nya, password-nya bisa minta ke Ibu Heni. Jangan lupa juga ada Zoom untuk kebaktian anak pada setiap Rabu. Santai bersama kata, santai bersama kebaktian anak Tabernakel. Mulai Zoom Rabu jam 7 malam. Ya. Meeting ID dan password-nya minta ke Ibu Heni juga. Ya, saya rasa itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah menerima berkat firman Tuhan sehingga kita tidak takut lagi untuk menjalani rencana Tuhan, untuk berjalan dalam jalan Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita angkat satu pujian, tiang awan dan tiang api. Kita tidak akan khawatir lagi terhadap apapun. Kita tidak perlu takut menjalani jalan Tuhan dan rencana Tuhan. Tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju.
tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku. Mari kita bangkit berdiri. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Kau menjagai hidupku. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Kau menjagai hidupku. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini kami sudah memuji, menyembah Tuhan dan diberikan kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh meneguhkan kami bahwa dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun kami boleh terus mengikuti jalan Tuhan dan masuk dalam rencana Tuhan. Mungkin seringkali gak enak buat kami, tapi kami percaya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Secara khusus hamba-Mu Pastor Andre yang sudah menyampaikan isi Tuhan bagi kami semua, Tuhan berkati dalam seluruh kehidupan hamba-Mu dalam segala hal, dan terkhusus dalam melayani dan menggembalakan seluruh kami jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan juga pagi hari ini Tuhan sendiri yang akan memberkati, Tuhan sendiri yang akan mengembalikan dalam seluruh kehidupan jemaat Tuhan, dalam kehidupan pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dan apapun yang mereka kerjakan, mereka Tuhan akan buat berhasil. Bapak terima kasih, kami akan serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan terus tuntun kami di sepanjang minggu ini, di setiap hari, di setiap langkah kami, kemanapun kami melangkah. Tuhan sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan, dan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan biarlah berkat-Mu terus mengikuti, mengiringi setiap langkah kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terkhusus Tuhan, tuntun kami, pegang tangan kami untuk terus hidup di dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan setiap hari, di setiap hari kami, mulai hari ini sampai di minggu yang akan datang dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, kami pasrahkan dan tetap taruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri akan memimpin kami. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini. Mari buka hatimu dan angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajah-Nya dan mencurahkan engkau kasih karunia. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera daripada Allah memenuhi seluruh kehidupanmu, kehidupan anak-anakmu, kehidupan keluargamu, dan berkat yang melimpah akan menjadi bagianmu di dalam pekerjaanmu, di dalam segala hal yang engkau lakukan. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor, engkau semakin naik dan bukan semakin turun. Dan perlindungan daripada Allah akan menyertai dan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan, mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kami juga menyambut jemaat yang baru pertama kali bergabung dengan kami dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.